Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, selamat Natal. Perlu diulang sekali lagi? Selamat Natal. Terima kasih. Saya langsung muncul pertanyaan satu untuk para saudara, karena ini Natal. Mengapa harus bersukacita kalau Natal? Ayo, mengapa? Mengapa kalau bersukacita, harus bersukacita kalau Natal? Kan bisa juga nangis, bisa juga sedih. Karena Yesus lahir. Berarti ini ulang tahun Yesus dong ya? Sudah ucap selamat ulang tahun belum sama Yesus? Kapan? Tadi malam kan belum lahir. Hah?
Tadi barusan. Jadi karena ini ulang tahunnya Tuhan Yesus, kita bersuka cita. Lalu kalau begitu, biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat anak-anak senang enggak? Kalau lihat bayi, senang enggak? Jangan-jangan bayangannya nih bayi hitam atau bayi putih atau bayi apa gitu ya, sehingga enggak ada bayangan tentang bayi. Kalau lihat bayi senang enggak? Ada yang senang, ada yang enggak senang ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya dalam Natal sukacita itu menjadi terasa karena ada dibawa bayi Yesus lalu ditaruh di sana. Dan kalau dibawa bayi Yesus, semacam kita ingat lagi masa dulu, tempo dulu ketika Yesus itu hadir. Tetapi menurut saya, mengapa orang yang percaya seperti kita ini harus bersukacita di saat Natal? Bukan bahwa karena bayi Yesus itu dibawa dan ditempatkan di kandang Natal, bukan pula karena hadiahnya atau pohon Natalnya, tapi Injil hari ini mengatakan sukacita itu harus ada karena melalui Natal kita melihat Dia. Tadi Injil katakan begitu. Oleh kasih karunia Allah kita melihat Dia. Jadi kalau enggak ada Natal, kita enggak melihat Tuhan. Tapi karena ada Natal, kita melihat Tuhan. Nah, penglihatan inilah menurut hemat saya alasan mengapa orang bersukacita. Karena dengan bertemu Tuhan, ada begitu banyak sumber-sumber sukacita, sumber damai, sumber kebahagiaan ditemukan. Sesuatu yang sebelumnya hilang oleh dosa, sekarang ditemukan lagi. Maka sesuatu yang hilang, kalau ditemukan lagi, maka itu membawa sukacita. Karena itulah ada sukacita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi bagaimana sukacita seperti ini harus kita terjemahkan, kita lihat, kita nyatakan dalam hidup sehari-hari, dalam kenyataan praktis. Kalau bicara tentang sosial media, salah satu katanya sukacita orang sekarang ini kalau eksis di sosial media. Siapa yang enggak eksis di sosial media, sukacitanya berkurang. Dan tahu aja ya, sosial media ini segala macam bisa dipoles Bapak Ibu. Yang beruban bisa menjadi enggak beruban. Betul? Yang enggak ada rambutnya bisa dibuat rambutnya, betul? Yang sudah keriput bisa mulus lagi. Betul? Di media sosial itu bisa dipoles begitu banyak hal. Dan orang pengen eksis di sana. Nah, pertanyaan saya, kadang-kadang orang itu berlomba eksis di sana. Tapi apakah Tuhan eksis juga enggak di media sosial? Eksis enggak Tuhan di media sosial? Siapa yang kalau pegang HP bisa menemukan Tuhan di media sosial? Ayo. Ayo, siapa? Nah, bingung kan? Nah, inilah tantangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan itu dikatakan sudah datang, sudah kelihatan. Karena itu kita bersukacita. Tapi pada saat yang sama, Tuhan itu kadang-kadang tidak ada tempatnya. Salah satunya seperti tadi, di media sosial di mana kita bergaul, Tuhan kok tidak ada tempatnya di situ. Dan ini membayangkan
membawa kita pada bayangan tentang Bethlehem. Kita tahu Yesus itu lahir di Bethlehem. Bethlehem, Bet arti kata kampung. Lehem arti katanya roti. Jadi kalau Bethlehem, kampung roti, di mana Yesus lahir. Dan pada waktu Yesus mau lahir di sana, diceritakan kepada kita, diketuk pintu ke pintu, tidak ada tempat. Lalu akhirnya Yesus lahir di kandang. Kenapa kok tidak ada tempat ya, padahal Bethlehem begitu besar? Inilah seperti tadi, media itu begitu banyak tapi tidak ada tempat. Bethlehem begitu besar tapi tidak ada tempat. Maka tantangan kita besar sekali saat ini. Ketika Yesus lahir, jangan sampai dia tidak ada tempatnya juga di dalam hati kita dan di dalam rumah kita. Sehingga Yesus tidak bisa lahir di dalam hati kita dan di dalam keluarga kita. Kenapa? Jangan-jangan seperti Bethlehem, dia tertutup, asik dengan dirinya sendiri. Seperti media sosial, orang asik dengan dirinya sendiri. Dan kemudian tidak ada tempat bagi Tuhan. Maka menurut saya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, yang terakhir, kenapa kita bersuka cita? Selain tadi memang hari lahirnya Tuhan Yesus, dan yang kedua, Tuhan itu sudah bisa dilihat, maka yang ketiga, dia ada tempat untuk kita. Kalau kita menerima seseorang dengan terbuka, di sana ada sukacita dengan penerimaan itu. Maka inilah persis mengapa kita bersuka cita. Sehingga kalau ada tempatnya Tuhan Yesus di dalam keluarga, di dalam hati, di sana kemungkinan damai ada. Saya pernah cerita pada Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin masih ingat cerita saya. Suatu kali menjelang Natal, Bapak Ibu itu mendiskusikan hadiah apa yang akan diberi pada anak-anak. Sambil mendiskusikan ini, kemudian ada silang pendapat. Ibu bilang A, bapak bilang B. Saking bilang silang pendapat ini, kemudian tidak terasa ketegangan memuncak dan emosi naik. Sehingga marah di antara keduanya tak bisa direm. Nah, apa yang terjadi? Saya pernah cerita ini sama Anda. Ketika kedua orang tua itu sedang berdebat, hadiah apa yang akan diberikan kepada anak-anak, anak-anak langsung memanjatkan 2 rosario persis di samping orang tua yang bertengkar itu. Apakah orang tua melanjutkan pertengkarannya? Rupanya orang tua mulai sungkan. Tadinya nadanya tinggi, kamu begini, kamu begini. Yai toh yai, yai toh yai. Lama-lama, yai toh yai toh. Lama-lama hilang karena dengar suara anak di sana berdoa. Takut kalau mengganggu anak yang berdoa. Jadi inilah mengapa kalau Tuhan hadir, damai itu ada. Tapi kalau Tuhan tidak hadir, damai itu bisa hilang. Maka semogalah seperti dikatakan Injil hari ini, dia sudah kelihatan. Mungkin bukan hanya kelihatan dalam misa, dalam kandang Natal, tapi juga di dalam keluarga dan di dalam hati masing-masing. Dan itu terlihat kalau memang ada sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.